Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairah dengan NIM 2011358. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal Fikih Muamalah 2 mengenai materi ariyah, riba, dan hiyar. Langsung saja materi yang pertama, ariyah. Menurut bahasa, ariyah ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah, ariyah adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau dengan tujuan menolong tanpa adanya imbalan. Rukun ariyah terdiri dari 3, yaitu yang pertama mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman, yang kedua musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman, yang ketiga mu'ar atau barang yang dipinjamkan. Perbedaan ariyah dengan jual beli. Ariyah adalah izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Sedangkan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab qabul yang ditentukan syariat. Perbedaan ariyah dengan ijarah. Ariyah adalah izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Sedangkan ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Perbedaan ariyah dengan qard. Ariyah adalah akad yang memberikan wewenang untuk mengambil manfaat suatu yang halal dan saat pengembalian barang masih tetap utuh. Sedangkan qard adalah pemberian kepemilikan suatu dan jika sudah saatnya dikembalikan itu disebut sebagai gantian. Materi selanjutnya yaitu mengenai riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti tambahan, az-ziyadah, berkembang an-numu, membesar al-ulu, dan meningkat al-irtifa. Sedangkan menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Sejarah riba. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi perekonomian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu kata riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Riba sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Romawi dan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Macam-macam riba. Riba terdiri dari 4, yaitu yang pertama riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, dan riba qard. Perbedaan dan pendapat ulama tentang riba. Ulama sepakat menetapkan riba fadl pada 7 barang seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini adanya tambahan pada pertukaran sejenis diharamkan. Adapun pada barang itu, para ulama berbeda pendapat. Solusi mengatasi riba. Yang pertama, kenali tentang bahaya riba. Kedua, ketahui cara yang halal ketika bertransaksi. Ketiga, lakukan transaksi yang diperbolehkan. Dan keempat, berhutang pada lembaga khusus. Materi selanjutnya yaitu mengenai hiyar. Hiyar ialah mencari kebaikan dari 2 perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan menurut terminologi, hiyar adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi. Macam-macam hiyar. Hiyar terdiri dari 5. Yang pertama hiyar syarat, yang kedua hiyar ro'yah, yang ketiga hiyar aib, yang ketiga hiyar ta'yin, yang keempat hiyar ta'yin, dan yang kelima hiyar majelis. Hikmah hiyar. Yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Manfaat hiyar. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dan dalam urusan jual beli. Yang ketiga, untuk menghindari adanya penipuan dalam transaksi jual beli. Yang keempat, untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran kedua belah pihak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.